Warga satu kampung alih profesi jadi tukang joget satbor dengan imbalan saweran online. Fenomena ini jadi ramai karena ada yang menyebut kalau salah satu penyawet terafiliasi dengan judi online. Dari sekian banyak media sosial yang ada, TikTok menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Pengguna TikTok Indonesia setiap tahunnya terpantau semakin naik. Bahkan dalam 6 tahun belakangan ini, jumlah pengguna TikTok Indonesia naik hampir 15 kali lipat, yaitu 10 juta pengguna pada tahun 2018 dan mencapai 157,6 juta pada tahun 2024. Kepopuleran TikTok bahkan menjadikan aplikasi sebagai kiblat tren viral yang ada di Indonesia. Suka tidak suka, memang harus diakui kedikdayaan TikTok sebagai media sosial yang terpopuler di era saat ini. Di balik kepopuleran ini, TikTok juga mendapat cap buruk di mata pengguna medsos yang lain. Bahkan, banyak orang mengatakan TikTok sebagai aplikasi kandang monyet. Kenapa orang-orang menyematkan sebutan seperti itu? Karena menurut beberapa sumber, pengguna di aplikasi ini berperilaku aneh dan menampilkan konten yang tidak bermutu. Dalam konten ini akan dijabarkan dengan detail tentang platform TikTok yang dicap sebagai kandang monyet. Yang pertama, banyak konten tidak bermutu. Aplikasi TikTok dianggap penuh dengan konten tidak bermutu, yang terkesan kayak tontonan yang receh, bahkan gak jarang dianggap sebagai ajang hiburan murahan. Banyak yang bilang kalau konten di TikTok ini isinya cuma orang-orang yang rela ngelakuin apapun demi views, like, dan pengakuan dari pengguna lainnya. Saking bebasnya konten di TikTok, sering membuat orang jadi lupa batasan antara hiburan yang berfaedah sama yang sekedar buat seru-seruan. Sejak awal TikTok memang ngebuka kesempatan buat siapapun untuk menjadi terkenal tanpa perlu background atau skill tertentu. Ini berbeda dari platform-platform lain yang mungkin punya standar tertentu dalam hal kualitas. TikTok, orang bisa joget, bisa lip sync, atau membuat konten apa saja yang mungkin bisa viral. TikTok membangun image sebagai platform tanpa aturan, tempat di mana orang-orang rela ngelakuin hal-hal yang terkadang absurd atau konyol demi perhatian. Yang kedua, banyak konten-konten pembodohan dan hoax yang dipercaya bahkan FYP. Banyak orang-orang pengguna TikTok mudah percaya dengan konten-konten yang dibuat oleh akun random, bahkan anonim. Konten-konten fitnah dan palsu yang disebarkan di TikTok berseliweran bebas. Parahnya lagi, banyak masyarakat yang percaya dengan konten tersebut. Dan yang lebih parahnya lagi, banyak orang-orang yang sering hidup mengikuti standar FYP TikTok. Mereka seolah tidak punya filter untuk menyaring hal-hal yang mereka lihat. Yang ketiga, mengumbar sifat buruk dan kejelekan diri sendiri adalah hal yang lumrah di TikTok.
Para pengguna TikTok dengan bangga mengatakan selingkuh adalah hal normal. Kalau belum, coba mampir ke TikTok. Pasti kamu akan menemukannya. 1 atau 2 orang yang mengatakan demikian. Jadi di aplikasi ini, mengumbar dosa ibaratnya sebuah prestasi. Sungguh sangat miris. Kalaupun ada orang-orang yang menasehati di aplikasi TikTok ini, kadang bisa dikeroyok atau dihujat oleh pengguna lainnya. Memang, pada kenyataannya tidak semua pengguna berperilaku demikian. Tetapi, kalau oknum-oknum seperti itu bebas berkeliaran, tidak salah jika TikTok dijuluki aplikasi kandang monyet.